mungkin miskomunikasi, langsung Pak Jubir mungkin emosi, dia mengeluarkan senjata tajamnya menyabet ke dua warga saya. Itu memang kegiatan hari ini untuk portal, itu portal gunanya apa? Pembakaran. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, diduga korsleting listrik ke rumah dinas camat di Lampung Selatan kebakaran. Diduga korsleting listrik terjadi penyebab kebakaran di rumah dinas camat Penengahan Lampung Selatan Jailani. Peristiwa kebakaran rumah dinas camat Lampung Selatan ini pada Minggu 3 September 2023 sekira pukul 11 siang. Kepala Dinas Damkarmat Lampung Selatan Muhammad Sefri Masdian diwakili oleh Kabid Damkar Ruli Fikrian Syah menduga penyebab kebakaran rumah dinas camat Penengahan karena korsleting listrik. Diketahui Damkar Lampung Selatan menerjunkan 1 unit mobil damkar untuk mengatasi kebakaran rumah dinas camat Penengahan Jailani pada Minggu 3 September 2023. Sekira pukul 11.30, tim damkar tiba di lokasi untuk melakukan penanggulangan kebakaran rumah dinas camat Penengahan Lampung Selatan. Tim yang bertugas memadamkan api dari posko Kalianda Piket Regu 2 yang beranggotakan 7 orang dalam satu komandan regu atau dandro. Pihaknya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk memadamkan api di rumah dinas camat Penengahan Jailani. Tidak ada korban jiwa akibat terbakarnya rumah dinas camat di Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan Lampung Selatan itu. Penyebab kebakaran masih dalam penyidikan, dan untuk kerugian akibat kebakaran ini, rumah di Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan Lampung Selatan tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Berita selanjutnya, akibat dari puntung rokok, lahan bendungan di Batu Tegi Tanggamus hangus terbakar. Lahan di area PU Bendungan Batu Tegi Kecamatan Air Nandingan Kabupaten Tanggamus Lampung kebakaran pada Sabtu 2 September 2023. Dari Kapolsek Pulau Panggung, Polres Tanggamus AKP Amsyar langsung menuju lokasi kebakaran di area Bendungan Batu Tegi. Saat menerima laporan tersebut, AKP Amsyar menceritakan setibanya ia di lokasi kebakaran, pelapor beserta pegawai Bendungan Batu Tegi Tanggamus tengah berusaha memadamkan api. Kejadian kebakaran lahan itu bermula pada pukul 15.40 dan saat itu pihak kepolisian dihubungi pelapor melalui telepon bahwa telah terjadi kebakaran di area Bendungan Batu Tegi. Mendapatkan laporan tersebut, mendatangi lokasi kebakaran dengan pihak pemadam kebakaran. Di sana pihak kepolisian bersama pemadam kebakaran sama-sama berusaha memadamkan api. Pihak kepolisian bersama dengan damkar berjam-jam berjibaku dengan kobaran api yang semakin ganas. Usaha dari pihak kepolisian bersama dengan damkar dan warga di Tanggamus membuahkan hasil, di mana api berhasil dipadamkan pada sekira pukul 18.00 atau jam 6 petang. Ia menambahkan kebakaran ini pertama kali diketahui oleh Bambang selaku dari pimpinan. Saat itu Bambang tengah berpatroli bersama dengan pegawainya dan mendapati adanya lahan kebakaran pada pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore. Berita selanjutnya, dalam sehari ada 2 kebakaran di Gayam, Lampung Selatan. Rumah Amriansyah 41 tahun yang merupakan warga Gayam Kecamatan Penengahan Lampung Selatan mengalami kebakaran pada Sabtu 2 September 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Lampung Selatan Muhammad Sefri Masdian. Untuk memadamkan api, pihak Damkarmat menerjunkan 1 mobil pemadam kebakaran. Selain itu, Damkarmat juga mengerahkan 1 regu pemadam kebakaran dan berhasil memadamkan api kurang lebih setengah jam. Muhammad Sefri Masdian mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Adapun kerugian ditaksir kurang lebih mencapai 50 juta rupiah. Muhammad Sefri Masdian menyebut penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik dari rumah. Dan selain itu, rumah Amriansyah kebakaran juga terjadi di kontainer ayam geprek milik Sasmita 28 tahun pada pukul 18.10. Lokasi ini ada di Desa Gayam di Kecamatan Penengahan Lampung Selatan juga. Kebakaran terjadi pada saat pemilik sedang melarikan
melayani pelanggan. Dan saat itu api tiba-tiba muncul dari selang regulator lalu menyambar tabung gas dan membakar seisi rumahnya. Beruntung api berhasil dipadamkan warga masyarakat menggunakan air. Korban mengalami kerugian sekitar 4 juta rupiah. Bertengkar masalah jalan, 2 warga Bandar Lampung menjadi korban penganiayaan. 2 orang warga perumahan Jabal Nur, Kelurahan Wailaga, Sukabumi, Bandar Lampung terluka akibat penganiayaan pada Minggu 2 September 2023. 2 korban mengalami luka senjata tajam setelah mendapatkan penganiayaan yang dipacu oleh cekcok masalah jalan perumahan di Bandar Lampung. Adapun korban yang menderita luka senjata tajam akibat penganiayaan di Bandar Lampung itu bernama Sefri 40 tahun dan Rudi Hartono 30 tahun. Keduanya menjadi sasaran amukan dari pelaku yang diduga bernama Zubir Yusuf karena terlibat masalah portal jalan perumahan. Korban Rudi mengatakan peristiwa pembacokan terjadi sekira pukul 9 pagi. Menurutnya saat kejadian ia dan sejumlah warga lainnya ingin bergotong royong mendirikan portal sebagai pembatas jalan perumahan Jabal Nur dengan perumahan milik pelaku Zubir. Namun pelaku yang tak terima dengan hal tersebut lantas menunggu korban di lokasi yang akan dipasang portal. Menurut Rudi, di lokasi tersebut pelaku sempat marah dan melarang warga untuk memasang portal pembatas jalan. Akibat dari peristiwa tersebut, Rudi mengalami luka bacok pada bagian pundak dan kaki karena sabetan senjata tajam. Sedangkan korban Safri mengalami luka sabetan sepanjang 30 cm di bagian punggungnya. Ya, jadi menurut laporan warga, ada dari mereka sepakat untuk hari ini bergotong royong untuk memasang portal. Kemudian di sini sudah ada Pak Jubir yang menunggu. Kemudian terjadi mungkin argumen sedikit, mungkin miskomunikasi, langsung Pak Jubir mungkin emosi, dia mengeluarkan senjata tajamnya menyabet ke 2 warga saya. Itu memang kegiatan hari ini untuk portal, itu portal gunanya apa? Itu untuk membatasi aktivitas seperti mobil dump truck yang masuk ke wilayah jalur sini gitu. Itu tempatnya tanah Pak Jubir atau tanah Pak Jubir gitu. Karena dia melalui jalan untuk warga Perum Jabal Nur. Sebelumnya juga sudah pernah diingatkan, Pak? Sudah pernah diingatkan, bahkan sudah dipasang banner ya kan gitu. Cuman dia nggak ada reaksi atau gimana. Akhirnya mereka sepakat untuk rencana memasang portal di sini gitu. Apa memang tidak ada jalan lain menuju tanahnya Pak Jubir yang dibangun itu? Ada, tapi dia melalui akses jalan kali gitu. Dan juga belum dipasang jembatan. Nah dia juga nggak bisa ngasih kesimpulan yang seperti itu gitu loh. Jadi waktu mediasi itu belum ketemu titik temu ya? Apa namanya, titik terang lah ya. Itu mediasi warga dengan tingkat RT sini Pak ya? Iya gitu. Untuk ke desa sendiri sudah pernah ada mediasi Pak atau sedang direncanakan mediasi Pak? Kalau itu sudah direncanakan. Ya kami baru sebatas itu saja, cuma saya sudah soni-soni ke pihak desa. Remaja di Tanggamus, Lampung sudah sebulan menderita luka akibat tersengat listrik. Sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu, seorang remaja asal Kabupaten Punggung, Kabupaten Tanggamus, Lampung luka-luka akibat tersengat listrik pada awal Agustus lalu. Remaja asal Kecamatan Punggung, Tanggamus ini sempat viral akibat tersengat listrik berinisial AD yang berusia 17 tahun. RS selaku orang tua AD mengatakan akibat tersengat dari listrik itu anaknya mengalami sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya. RS mengatakan saat kejadian anaknya tengah membantu memasangkan taruh di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Punggung. Keluar dari rumah kurang lebih pada pukul 13.30 untuk membantu pemasangan taruh di pondok pesantren tersebut. RS mengatakan kejadian naas yang menimpa anaknya tersebut terjadi pada pukul 14.30 atau setengah 3 sore. Saat kejadian, anaknya tengah duduk di atas taruh yang rencananya akan ada acara santunan anak yatim. Anaknya tersengat listrik pada saat menarik besi yang
yang diberikan oleh rekannya yang berada di bawah. Akibat dari sengatan listrik itu, Ade langsung dilarikan ke klinik Husada yang mana ini berada di Kecamatan Talang Padang Tanggamus. Kemudian Ade langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Husada yang berada di Kabupaten Pringsewu. Menurut dari keterangan RS, Ade dibawa ke Rumah Sakit Mitra Husada dengan mobil ambulans. Kalau untuk pengobatan seperti apa Bu sekarang Bu? Untuk ini dokternya datang ke sini ya Bu ya? Iya, Setiap berapa lama sekali Bu dokternya Bu datang ke sini? 2 hari sekali. Oh, 2 hari sekali. Untuk yang dari pemerintah dinas sosial udah datang ke sini ya Bu ya? Iya, Untuk datang ke sini dinas sosial kasih bantuan apa Bu? ya baru sembako itu. Baru sembako itu ya Bu ya? Siap Bu. Berita selanjutnya ada promo harga spesial mulai dari 100.000 di harga tas di Les Famous Mall Bumi Kedaton. Les Famous Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung menghadirkan promo menarik di bulan September 2023. Dari Kepala Toko Les Famous Mall Bumi Kedaton, Ayu mengatakan promo ini adalah harga spesial tas 100.000 untuk tas tertentu. Dari Kepala Toko Les Famous Mall Bumi Kedaton, Ayu mengatakan promonya adalah harga spesial. Selain itu ada juga diskon 30-50% untuk tas, sepatu, dan juga dompet. Dengan adanya diskon belanja apa saja minimal 500.000 dalam satu struk bisa tebus murah jam tangan seharga 80.000. Jika belanja apa saja minimal 600.000 dalam satu struk bisa tebus murah tote bag cantik dengan harga 60.000. Tote bag cantik bisa didapatkan gratis jika berbelanja apa saja dalam satu struk minimal 700.000. Dan selain itu ada promo Les Famous Mall Bumi Kedaton juga banyak menghadirkan tas, sepatu, dan juga dompet dengan model terbaru. Les Famous Mall Bumi Kedaton menjual tas, sepatu, dan juga dompet wanita untuk usia muda sampai dengan dewasa. Untuk tahu lebih lanjut mengenai tas, sepatu, dan juga dompet di Les Famous Mall Bumi Kedaton, promonya bisa lihat di Instagram mereka yaitu @les_fams_mbk_Lampung, dan bisa juga datang langsung ke Les Famous Mall Bumi Kedaton di lantai 3 Mall Bumi Kedaton. Les Famous Mall Bumi Kedaton ini dibuka setiap hari mulai pukul 10 sampai dengan jam 10 malam, mengikuti jam buka dan juga tutupnya Mall Operasional Bumi Kedaton. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.